Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Yamatul Magani, nilainya 81423067, mahasiswa aktif semester 2 dari kelas E jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dan dapat mendukung SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan peran wanita dalam mewujudkan kewarganegaraan. Di sini, salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu seorang pejuang perempuan. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia, memiliki peran penting dalam mewujudkan kewarganegaraan yang baik. Meskipun hidup di masa penjajahan Belanda, Kartini dengan gagasan-gagasannya yang maju telah menunjukkan bahwa wanita Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Yang pertama, menjadi pelopor emansipasi wanita. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Perjuangan Kartini telah membuka jalan bagi wanita Indonesia untuk meraih kesetaraan dan kemajuan. Yang kedua, sebagai pendidik, Kartini mendirikan sekolah untuk anak perempuan di Rembang, Jawa Tengah. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci bagi kemajuan wanita dan bangsa. Sekolah Kartini menjadi model pendidikan alternatif yang berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan keterampilan bagi wanita. Yang ketiga, sebagai penulis, Kartini menulis banyak surat dan artikel tentang berbagai isu, termasuk pendidikan, sosial, dan politik. Tulisan-tulisannya mencerminkan pemikiran yang maju dan kepeduliannya terhadap nasib bangsa. Karya-karyanya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan masih hingga relevan saat ini. Yang keempat, nasionalis. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, Kartini memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Ia mencintai tanah airnya dan ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Dan yang kelima, sebagai pemikir. Yang dimaksud dengan pemikir ini adalah Kartini adalah seorang pemikir yang kritis dan visioner. Ia memiliki banyak ide tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama wanita. Gagasan-gagasannya telah menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tahun 1908, Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta menandai awal Persatuan Gerakan Wanita Indonesia. Tahun 1928, Kongres Perempuan kedua di Yogyakarta mendirikan Perikatan Perempuan Pergerakan Indonesia atau PPPI, Organisasi Wanita Nasional pertama. Yang ketiga, tahun 1930-an, munculnya berbagai organisasi wanita dengan fokus yang berbeda, seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak politik. Tahun 1945 sampai 1949, wanita Indonesia aktif dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk menjadi gerilyawan, diplomat, dan jurnalis. Tahun 1950-an, masa kejayaan gerakan wanita dengan banyak organisasi wanita yang aktif di berbagai bidang. Tahun 1960-an, gerakan wanita mengalami pasang surut dengan munculnya Orde Baru yang membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil. Tahun 1980-an, munculnya gerakan feminisme baru yang lebih kritis terhadap patriarki dan ketidakadilan gender. Tahun 1990-an, gerakan wanita aktif dalam memperjuangkan reformasi, demokrasi, dan hak-hak perempuan. Tahun 2000-an hingga sekarang, gerakan wanita terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai isu seperti terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan representasi politik perempuan. Yang pertama, sebagai agen pemberdayaan dan kemajuan, wanita berperan aktif dalam memberdayakan diri dan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan mendorong kemajuan bangsa. Yang kedua, sebagai pendorong perekonomian nasional, wanita berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui partisipasi dalam dunia kerja,
wirausaha dan sektor informal. Yang ketiga, sebagai pilar penting dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Wanita memegang peran krusial dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Generasi penerus bangsa, peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama sangatlah penting dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Dan keempat, sebagai penggerak inovasi dan kreativitas. Potensi dan kemampuan perempuan dalam berinovasi dan berkreasi perlu terus digali dan dikembangkan untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa. Kontribusi perempuan dalam bidang sains, teknologi, seni, dan budaya dapat memberikan sumbangsi yang signifikan dari kemajuan bangsa. Yang kelima, sebagai pelopor keadilan dan kesetaraan gender. Wanita aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial untuk semua kalangan. Upaya ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda, yaitu sebagai ibu dan pendidik pertama bagi anak, perempuan memegang tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, dan gotong royong siap ini. Yang kedua, mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Selain itu, perempuan bisa aktif mempromosikan perdamaian melalui kegiatan dialog, kampanye, anti kekerasan, dan edukasi tentang pentingnya toleransi. Yang ketiga, melestarikan budaya dan kearifan lokal. Ini bisa berupa pewarasan tradisi lisan, tari-tarian, seni kria, dan kearifan lokal lainnya kepada generasi muda. Yang keempat, menjadi teladan dalam keberagaman. Perempuan bisa menjadi teladan dalam bersikap terbuka dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kelima, membangun jaringan dan solidaritas perempuan. Solidaritas dan jaringan yang kuat antar perempuan lintas agama, suku, dan latar belakang bisa menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.